Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Fitri Stefana dengan NIM 220027176. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari buku manajemen berbasis sekolah yang ditulis oleh Bapak Umaydi Hadianto dan Bu Siswantari, di mana pada bab 4 ini dijelaskan terkait tentang desentralisasi pada tingkat pendidikan di sekolah. Nah, adapun beberapa daftar isi terkait dari buku tersebut, dan saya akan menjelaskan pertama yaitu terkait pada bab 4. Nah, adapun konsep dasar dan esensi manajemen berbasis sekolah, yaitu menurut Malen, Ogawa, dan Kranz dalam Abu Duhou tahun 2002, di mana mereka memandang bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat manajemen berbasis sekolah dalam Undang-Undang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu mencapai mutu atau quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, di mana dengan tolak ukur penilaian pada hasil output dan outcome, yaitu bukan pada metodologi atau prosesnya. Yang kedua yaitu menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholders. Adapun manajemen berbasis sekolah dan mutu pendidikan, di mana dalam pandangan Umaydi tahun 2004, mutu dapat diartikan sebagai derajat keunggulan sesuatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input atau masukan, seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Selanjutnya adapun konsep mutu. Pertama yaitu mutu dalam pengertian absolut, di mana dalam pengertian absolut ini, mutu dianggap sesuatu yang ideal, seolah esensi dari kebaikan, keindahan, kebenaran, tiada tanding, tiada banding, atau tidak ada duanya. Adapun mutu dalam pengertian relatif, di mana dalam pengertian ini mutu bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria ataupun standar. Nah, adapun mutu menurut definisi konsumen, di mana pada definisi ini konsumenlah yang menjadi penentu akhir tentang mutu suatu produk atau jasa. Selanjutnya, adapun implikasi konsep mutu dalam pendidikan. Yang pertama yaitu setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan, sehingga mutu pendidikan dapat dengan jelas diarahkan oleh satuan pendidikan yang dikelola. Yang kedua yaitu upaya sistem manajemen mutu yang dilakukan sulit untuk menjamin konsistensi kualitas hasil yang terukur atau cermat, berbeda dengan produk yang berupa barang di mana konsistensinya akan lebih dapat dijamin. Dan yang terakhir, konsumen atau pelanggan ataupun customer itu berasal dari eksternal dan internal, di mana siswa merupakan konsumen primer karena merekalah yang memperoleh layanan langsung dari institusi pendidikan. Selanjutnya adapun manajemen berbasis sekolah dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Adapun menurut Umaydi tahun 2004, ia berpendapat bahwa
Manajemen berbasis sekolah sangat penting dilihat dari kacamata pengelolaan sekolah sebagai kerangka atau garis besar transparan atau terbuka, demokratik, dan partisipatif, di mana sedangkan strategi operasional untuk meningkatkan mutu perlu penerapan model sekolah efektif serta nilai-nilai manajemen mutu terpadu. Selanjutnya, adapun sekolah efektif dan manajemen berbasis sekolah. Adapun fungsi sekolah itu beberapa, yaitu fungsi teknis atau ekonomi, yang kedua fungsi manusiawi atau sosial, yang ketiga fungsi politik, yang keempat fungsi budaya, yang kelima fungsi pendidikan, dan yang terakhir fungsi spiritual. Nah, adapun pendekatan atau kriteria sekolah efektif. Yang pertama yaitu goal attainment approach. Yang kedua, system approach atau pendekatan sistem. Yang ketiga, strategic constituencies approach atau pendekatan konstituen strategis. Yang terakhir itu competing values approach atau pendekatan persaingan nilai. Nah, selanjutnya yaitu adapun studi tentang sekolah efektif, di mana studi tentang model sekolah efektif ini berdasarkan investigasi empirik, studi kasus terhadap sekolah-sekolah yang berhasil dalam merealisasikan pembelajaran sesuai kurikulum yang diinginkan atau ditetapkan, terutama dengan fokus pada keterampilan dasar atau basic skill yang meliputi keterampilan membaca secara komprehensif atau penguasaan isi bacaan, keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, keterampilan menghitung, pemecahan soal, keterampilan berpikir pada tingkat lebih tinggi, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, adapun hubungan manajemen berbasis sekolah dan studi sekolah efektif, di mana MBS ini menjadi suatu kerangka penting dalam manajemen sekolah yang memperoleh kewenangan serta tanggung jawab di dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan alokasi sumber daya pendidikan dari pusat, di mana manajemen berbasis sekolah ini sebagai kerangka dasar pengelolaan sekolah memerlukan strategi operasional untuk mencapai efektivitas sesuai tujuan sekolah yang telah ditetapkan dan strategi itu adalah model sekolah efektif. Mungkin sekian penjelasan saya terkait bab 4 dari buku tersebut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.